ketika kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mungkin Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Perkenalkan, nama saya Risa Gita Utasoid, MPM 19110015, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen dari Grup A. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana dampak COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Dampak terhadap bangsa Indonesia, selain berdampak pada kesehatan, dampak COVID-19 juga sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk di sektor industri dan perusahaan. Baik itu industri berskala besar maupun berskala kecil. Sektor pariwisata di Indonesia juga merasakan dampak tersebut, termasuk industri perfilman Indonesia yang membuat perekonomian yang didukung oleh faktor-faktor global mengalami perosotan. Karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing terkait dengan adanya penyebaran COVID-19 dan tidak melakukan kebijakan lockdown. Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah, diantaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu. Untuk mencegah atau menghambat penyebaran virus COVID-19, lockdown artinya membatasi salah satu wilayah atau di daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa ditetapkan saat ini. Namun sebagian sekolah, tempat pariwisata, dan pabrik telah ditutup untuk sementara. Akibat dari penyebaran virus tersebut, para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan. Para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberi tugas rumah dan belajar online. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi para orang tua karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian. Dikarenakan tempat wisata yang sepi pengunjung namun pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran walaupun hanya sementara. Tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan, mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan sekolah? Dampak terhadap sekolah tak terkecuali dunia pendidikan
Dunia pendidikan pun turut mengalami dampak seperti beralihnya proses pembelajaran tatap muka menjadi sistem daring yang tentunya mengalami banyak kendala-kendala seperti yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah, yang kedua keterbatasan sarana dan prasarana baik itu dialami siswa ataupun guru-guru, tiga jaringan internet atau karena terdapat di daerah tertentu atau terpencil yang mengalami sulitnya jaringan dikarenakan faktor lokasi, yang keempat biaya karena tidak seluruh orang tua dari siswa berada di zona yang mampu dan berpenghasilan tetap. Ada yang bahkan kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Selain pada kegiatan sekolah, COVID-19 juga berdampak pada perkuliahan, bukan hanya karena sistem yang berubah menjadi daring, tetapi juga ada faktor lain seperti mahasiswa yang menerima di wisuda bulan lalu akan mendapatkan gelar sarjana pada akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, mahasiswa yang memprogram skripsi pun mendapat kesulitan untuk melakukan pengamatan yang memerlukan terjun ke lapangan langsung. Mahasiswa yang melakukan sempro atau bahkan sidang skripsi pada akhirnya menggunakan jalan alternatif dengan melakukan dengan berani. Selain itu, mahasiswa yang memperkirakan pandemi ini tidak akan sampai akhir semester. Mereka kembali ke rumah dengan masih kembali barang-barangnya di kos. Hal ini menimbulkan rasa cemas dan bingung karena ditakutkan barang-barangnya ada yang hilang. Namun, untuk dikembalikan mengambil itu tidak boleh. Mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam kuota, jaringan internet, serta pemberian tugas banyak tidak seimbang dengan pemberian materi. Sekianlah hasil jawaban yang saya berikan. Jika ada kata yang salah, saya ucapkan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.